Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 36, Momen romantisnya Ambyar seketika. Cie, panggilannya manis bener, goda Arta yang kemudian mendapatkan tepukan di pundak dari sang ibu. Jiwa terkekeh sambil menutup mulut melihatnya. Yaya yang dipanggil seperti itu di hadapan orang banyak jelas saja malu sendiri. Pipinya memerah semerah tomat matang. "Kamu mau kan menikah denganku?" tanya Raffi. Ia memang sangat menginginkan pernikahan ini. Ia tak ingin nunda lagi apalagi Yaya sudah menjawab setuju. Selain itu, ia juga takut Yaya tiba-tiba berubah pikiran. Raffi memang tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Namun tetap saja, keputusan Yaya adalah yang paling mutlak. Ia akan menghargai segala keputusan Yaya. Meskipun ia harus kecewa, ia tak apa. Yaya mengangkat wajahnya. Ia menoleh pada ayah dan ibunya. Keduanya mengangguk. "Boleh ku bicara berdua sebentar dengan Raffi?" tanyanya pada semua orang yang ada di sana. Semua orang mengangguk satu persatu. Hingga disinilah mereka berdua sekarang, di kamar rawat, hanya berdua saja. Sementara yang lain memilih pergi ke kantin rumah sakit untuk memberikan keduanya waktu berbicara berdua saja. "Apa kamu yakin dengan pernikahan ini?" tanya Yaya. "Sangat, sangat yakin." "Apa kamu gak yakin sama aku?" tanya Raffi penasaran. "Bukan gak yakin, hanya saja, aku takut masa laluku terulang lagi." "Bukankah kau belum tahu sepenuhnya apa yang menyebabkan perceraianku?" Raffi memang belum mengetahui secara jelas perihal yang menyebabkan Yaya dan mantan suaminya berpisah. Melihat bagaimana Yaya berkeras menolak kembali, sudah pasti ada luka yang luar biasa sudah ditorehkan mantan suaminya itu. Karena itu, ceritakanlah segalanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Aku akan mendengarkannya dengan baik. Yaya menatap mata Raffi. Tatapan Yaya nanar. Sebenarnya ia takut, tapi ia tetap harus mengungkapkan masa lalunya. Mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Lebih baik ia menceritakan dari sekarang sebelum semuanya semakin rumit bila diketahui belakangan. Yaya akhirnya mulai menceritakan segalanya. Mulai dari bagaimana hubungan ia dan Andrian berawal, mereka menikah, bagaimana perubahan sikap keluarga Andrian. Saat mengetahui masa lalunya yang bukan anak kandung Danang, pun hubungan rahasia Andrian dan Marisa. Ia menceritakan segalanya tanpa ada yang ditutupi. Hanya satu yang belum ia ceritakan, biarlah itu akan menjadi kejutan bila mereka akhirnya benar-benar menikah. "Jadi kamu bukan anak kandung Dokter Danang?" tanya Raffi. Yaya mengangguk sedih, entah mengapa pikiran negatif seketika menyelimuti otaknya. "Iya, oleh sebab itu, sebelum memberikan jawaban aku ingin memberitahukanmu terlebih dahulu. Aku tidak ingin kau dan keluargamu merasa tertipu dan mendadak berubah. Saat mengetahui kalau aku terlahir tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Aku juga bukan anak kandung Mama," ucap Raffi tiba-tiba. "Tapi aku dibesarkan Mama sejak aku bayi. Bahkan sebelum aku bertemu dengan Papa."
Ucap Raffi membuat dahi Yaya berkerut. Ia bingung dengan apa maksud Raffi. Raffi tersenyum. Kemudian jari telunjuknya terulur pada dahi Yaya dan mengusapnya agar tidak berkerut lagi. Raut wajah Yaya kembali tenang. Raffi pun tersenyum senang. Kemudian, ia pun melanjutkan ceritanya. Ia menceritakan segalanya tanpa ada yang ditutupi. Termasuk ibu kandungnya yang ditangkap polisi karena berusaha menyakiti ibu sambungnya. Lalu berakhir mati secara tragis di tangan sesama narapidana. Yaya sampai menutup mulutnya tidak percaya ternyata kisah hidup Raffi justru tak kalah menyedihkan. Jadi kita imbang, kan? Kita sama anak yang lahir di luar pernikahan. Namun bukan berarti kita membenarkan hal tersebut. Oleh sebab itu, aku ingin memperbaiki keturunan dengan memiliki anak yang terlahir dari ikatan sah. So, Mbak yang cantik, imut, dan menggemaskan ini mau kan menikah sama dedek Raffi yang tampan dan menggemaskan ini? Raffi menaik, turunkan alisnya membuat Yaya tergelak. Namun tak pelak kepalanya mengangguk membuat Raffi akhirnya berteriak. Yeay, besok aku nikah, pekik Raffi heboh. Woi, berisik, ini di rumah sakit. Kalau mau teriak, teriak di hutan sana. Koma. Teriak seseorang dari arah luar membuat Yaya dan Raffi seketika terbelalak. Lalu mereka pun kembali tertawa, namun kali ini sembari menutup mulut mereka. Sah. Sao. Seru semua orang yang hadir menjadi saksi. Namun suara yang paling lantang terdengar dari dua orang pemuda, yaitu Jiwa dan Arta. Seakan menemukan kembali semangat hidupnya, Arta kembali ceria setelah ia berbaikan dengan Raffi. Mereka tampak begitu bahagia melihat sang kakak sudah mengucapkan akadnya atas Yaya. Akad nikah Raffi dan Yaya dilakukan di musola yang ada di rumah sakit Husada. Sebelum akad nikah dilaksanakan, Raffi sudah lebih dulu menyampaikan perihal tentang Yaya. Dina dan Madava jelas tidak keberatan. Sejatinya tak ada anak yang ingin dilahirkan dari luar hubungan pernikahan. Namun segalanya sudah terlanjur terjadi, apalagi kesalahan yang sama pernah ia lakukan. Jadi apa haknya untuk menghakimi orang lain sementara ia pun memiliki kesalahan yang sama fatalnya? Tampak raut wajah Raffi yang duduk di sebuah kursi roda tersenyum sumringah. Apalagi saat ia dan Yaya diminta saling berhadapan. Yaya mencium punggung tangan Raffi. Lalu Raffi pun mencium dahi Yaya. Keduanya tampak sumringah dan sedikit berkaca-kaca. Sunshine, terima kasih. Terima kasih kau mau menerima aku sebagai suamimu. Terima kasih atas kebahagiaan yang tidak terhingga ini. Aku memang tidak bisa menjanjikan akan selalu membahagiakanmu. Tapi aku bisa berjanji akan menjadikanmu satu-satunya wanita dalam hidupku. Esok, kini, dan nanti, hanya kau satu-satunya. I love you, my sunshine, Rayana. Mendengar ungkapan cinta yang begitu indah dari Raffi membuat mata Yaya kian basah.
Besar harapannya rumah tangganya kali ini akan berjalan sebagai mestinya. Terima kasih atas besarnya cinta yang kau berikan. Insya Allah aku akan menjadi istri yang berbakti. Akan berusaha menjadi sebaik-baiknya istri, selalu mendampingimu baik dalam suka maupun duka. Sepasang pengantin baru itu tersenyum. Semua yang melihat pun ikut tersenyum haru. Terlebih Danang dan Dina, besar harapan mereka, putri mereka dapat berbahagia di pernikahan keduanya ini. Jadi resepsi pernikahan kalian akan dilakukan 1 bulan dari sekarang, ujar Ayu saat semua orang sudah kembali ke ruangan perawatan Raffi. Karena keadaan Raffi sudah semakin membaik, ia pun sudah diizinkan pulang. Untuk sementara Raffi akan pulang ke rumah orang tua mereka. Yaya tidak keberatan sama sekali. Ia setuju saja sebab dengan begitu ia memiliki kesempatan untuk merawat Raffi di masa pemulihannya. Apa nggak terlalu cepat, Mbak? Tanya Dina. Setahunnya persiapan pernikahan itu tidaklah sedikit. Apalagi mengetahui siapa besan lakinya tersebut yang merupakan CEO dari salah satu perusahaan di kota itu. Perusahaan yang masih berada di bawah naungan Angkasa Group itu pastilah bukan perusahaan sembarangan. Pun jabatan Madava yang tidak kaleng, pasti mereka akan mengadakan resepsi pernikahan yang cukup besar. Apa cukup waktu 1 bulan untuk mempersiapkan semuanya? Nggak terlalu cepat kok, Mbak. Kan kita langsung minta pihak WO mempersiapkan semuanya. Untuk hotel, kebetulan tadi Mas Dava sudah mencoba menghubungi salah satu rekan bisnisnya. Dan katanya untuk 1 bulan ke depan memang kebetulan sekali ada slot kosong. Memang bukan hari Minggu, tapi Sabtu. Tapi, kan gak masalah. Sama weekend, ujar Ayu. Oh, ya, wah, baguslah. Terima kasih ya, Mbak. Jadi kami gak perlu terlalu repot lagi nih. Dina tersenyum pun Ayu. Sekarang kan kita udah berbesan. Apalagi ini untuk pernikahan anak kita. Aku benar bahagia akhirnya Raffi menemukan sosok yang bisa membuatnya jatuh cinta. Mbak tahu, Raffi itu selama ini belum pernah sekalipun dekat dengan perempuan. Tapi karena Raffi emang orangnya ramah, jadi banyak yang baper. Padahal Raffi nggak pernah ada suka sama mereka. Tapi tunggu, pernah sih Raffi suka sama cewek? Tapi waktu itu masih kecil banget, masih sekitar umur 5 masuk 6 tahun. Nah, waktu itu kan Raffi sedang dirawat karena sakit kanker darah. Raffi kecil sedih, terus ada anak-anak perempuan yang kasih dia motivasi. Dia jadi suka banget sama itu cewek. Tapi sayang, setelah itu mereka nggak pernah ketemu lagi. Dina yang mendengar itu terkekeh. Wah, bagaimana kalau gadis kecil itu muncul lagi? Duh, jadi was-was. Ayu terkekeh. Ya nggak usah khawatir, Raffi itu anak yang setia. Lagian dia udah bucin banget sama Yaya. Tuh lihat aja, sejak tadi Yaya nggak boleh kemana-mana. Nempel mulu kayak perangko. Dina mengalihkan pandangannya pada Yaya dan Raffi yang duduk di sofa. Tampak Raffi sedang makan dengan disuapi Yaya.
Dina tersenyum geli. Dina pun bisa melihat tatapan penuh cinta dari Raffi untuk Yaya. Bismillah ya, Mbak. Aku nggak bisa bayangkan kalau Yaya kembali disakiti. Ayu yang sudah mendengar cerita tentang Yaya pun mengangguk. Bismillah, kalau sampai Raffi menyakiti Yaya, aku yang akan jadi garda terdepan untuk menghukumnya. Dina menoleh. Ia lantas terkekeh mendengar kata Ayu. Dina dan Ayu, mereka adalah dua perempuan yang juga memiliki masa lalu. Mereka tentu tak ingin masa lalu kelam mereka terjadi pada anak mereka. Terlebih Dina yang tahu betapa hancurnya Yaya kalau tahu Andrian ternyata mengkhianatinya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, mereka akan selalu berdoa, berharap yang terbaik untuk putra-putri mereka. Sementara itu, di sofa, tampak Raffi sedang mengunyah makanannya tanpa melepaskan sedikit pun tatapannya dari Yaya. Gadis itu pun tersipu sendiri. Kenapa sih? Dari tadi liatin melulu, ada yang aneh ya di mukaku? Tanya Yaya sembari mengusap wajahnya. Raffi meraih tangan kanan Yaya kemudian menggenggamnya di tangan kiri. Emangnya nggak boleh ya liatin muka istri sendiri? Boleh sih, tapi kamu cantik, cantik banget. Aku nggak ngangka akhirnya aku bisa menikmati wajah cantik ini tanpa batasan maupun penghalang lagi. Ceka, gombal, cantik dari mana? Biasa aja gini pun. Itu bagi kamu, tapi bagi aku kamu luar biasa. Ah, rasanya nggak sabar pingin segera sampai di rumah tahu nggak? Memangnya mau ngapain? Memangnya suami istri kalau biasanya ngapain? Kamu kan senior, ujar Raffi membuat Yaya mencebikkan bibirnya. Nggak usah mikir macam-macam. Sembuhin dulu tuh tangan. Nih luka di muka juga, buat pas resepsi kamu ganteng maksimal. Emangnya aku ganteng? Nggak, Yaya mengulum senyum. Ganteng siapa? Aku apa mantan kamu itu? Duh, ngapain bahas dia? Sekarang itu yang paling penting itu, aku dan kamu. Dia udah jadi masa lalu jadi nggak perlu diingat, ingat lagi. Yakin kamu udah benar melupakan dia? Masih perlu bukti, kita udah nikah ini loh. Ya masih lah, kan banyak tuh orang nikah cuma untuk pelarian. Padahal sebenarnya hatinya masih sama si mantan. Emang aku perlu buktiin kayak gimana lagi sih? Dahi Yaya berkerut, ia sendiri bingung. Sini, lebih mendekat, suruh Raffi. Yaya pun menurut, ia mendekat sehingga mereka duduk nyaris tanpa jarak. Terus ngapain? Raffi melirik ke sisi kanan. Tampak sang ibu sedang asik mengobrol. Raffi pun mengulum senyum, kemudian ia mengalihkan pandangannya pada Yaya. Raffi menunjuk ke arah bibirnya membuat dahi Yaya semakin mengerut. Apa? Tanya Yaya pelan. Masih tanya? Raffi menyipitkan matanya. Maksudnya cium? Mata Yaya membulat saat melihat Raffi mengangguk. Tapi, Yaya melirik sang mama yang asik mengobrol dengan ibu mertuanya. Mumpung mereka sedang sibuk, ayo, dong, Mbak Ayang. Udah pingin banget ini. Pipi Yaya bersemu merah, ia melirik sekali lagi pada dua ibu yang asik sekali berbincang.
Merasa aman, Yaya pun mendekatkan bibirnya untuk mengecup bibir Raffi. Cup. Yaya gegas menarik wajahnya, tapi Raffi justru menahan tengkuknya. Kurang, bisik Raffi yang kemudian kembali menyatukan bibirnya. Tak ada lumatan, hanya kecupan kecil. Namun dasar mereka sedang apes, belum sempat keduanya menarik wajah, dua pengacau tiba saja datang. Astagfirullah, mata perjakaku ternoda, seru jiwa. Mata perjakaku juga, wah, bagaimana ini? Seru keduanya sambil menutup mata membuat Ayu dan Dina sontak menoleh. Yaya mendadak panik, ia hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan karena malu. Dasar bocah tengik, berisik banget lu, kesal Raffi karena momen romantisnya ambiar seketika. Raffi dan Yaya kini sudah tiba di rumah Madava. Meskipun Raffi sudah memiliki apartemen sendiri, tapi ia memilih pulang ke rumah orang tuanya terlebih dahulu sebab ia selain masih masa perawatan. Hal itu juga untuk mempermudah mereka saling berkoordinasi dalam mempersiapkan resepsi pernikahan mereka. Bagaimana kalau menu makanannya dari restoran aku aja? Ah, tawar Yaya. Kini mereka sedang duduk bersama Dina dan Ayu di ruang tamu. Sejak semalam memang Yaya sudah mengubah panggilannya pada Raffi. Meskipun usia Raffi lebih muda, tapi statusnya saat ini sudah menjadi suaminya. Jadi ia menggunakan panggilan itu agar lebih sopan untuk menghargai status Raffi sebagai suaminya. Restoran kamu punya restoran, sayang? Tanya Ayu terkejut. Yaya baru 1 hari berada di rumahnya, jadi ia belum banyak mengetahui segala hal tentang Yaya. Ia hanya baru mengetahui perihal Yaya yang pernah menikah. Dina pun sudah menceritakan kalau Yaya memang sudah menikah, tapi sudah berpisah. Namun statusnya bukan janda sebab saat itu Yaya bukannya bercerai, melainkan membatalkan pernikahan. Hal itu diceritakan saat ia memberikan berkas Yaya untuk diurus didaftarkan pernikahannya. Jelas saja Ayu terkejut, ia pun meminta Dina agar tidak menceritakan perihal itu pada putranya. Biarlah hal itu menjadi kejutan untuk sang putra. Apalagi setahunnya Raffi mengetahui status Yaya janda. Hal itu ia ceritakan sebelum akad nikah keduanya dilakukan. Dina pun setuju. Ia yakin ini akan jadi kejutan luar biasa bagi Raffi kelak. Belum, mereka sudah bisa membayangkan bagaimana ekspresi Raffi nanti. Ayu dan Dina tampak bahagia sekali. Oh iya, aku belum cerita ya, Ma, kalau Yaya ini sebenarnya owner kampung kita resto. Mama pasti tahu restoran itu, kan? Ujar Raffi yang duduk di samping Yaya. Wah, benarkah itu? Hebat sekali. Masih muda, tapi sudah memiliki restoran yang cabangnya ada di mana-mana. Mama bangga sekali denganmu, nak. Nggak salah Raffi milih kamu. Udah cantik parasnya, cantik budinya, cantik tutur katanya, cerdas dan sukses pula. Semoga status Raffi yang hanya dokter magang ini nggak mengganggu kamu, ya. Soalnya kamu lebih sukses dari Raffi. Mama bilang apa sih? Saat ini Raffi emang masih dokter magang, tapi kan itu sementara.
sebentar lagi juga jadi dokter beneran. Aku justru bangga dengan pekerjaan Raffi. Pekerjaannya itu mulia. Aku malah dulu cita menjadi seorang dokter. Tapi sayang, nggak kesampaian. Koma, 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 koma. Yaya berujar seraya tersenyum lembut. Sebenarnya ia sedih tidak bisa mewujudkan citanya. Namun kini ia justru memiliki suami seorang dokter. Begitu saja ia sudah bahagia sekali. Bersambung.